Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, hadir bersama saya pengurus pusat KUJ, Wakil Ketua Umum Mas Bawon, Mas Arifin, anggota Dewan Pertimbangan, Mas Edi Antoro ini juga pengurus pusat Dewan Pertimbangan juga sebenarnya. Tadi sempat tanya, lu saya kan sudah di pusat, udah nggak apa-apa, paguyuban. Bang Sahri juga pengurus Pertimbangan Pusat. Yang saya hormati Mas Ma'ruf Tohari, Ketua KUJ Malang Raya, dan Mbak Ocha, Sekretaris KUJ Malang Raya, beserta seluruh pengurus KUJ Malang Raya. Alhamdulillah kesempatan ini mari kita manfaatkan untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang saat ini masih dianugerahkan kepada kita semua. Nikmat kesehatan ini sungguh mahal hari-hari ini. Banyak di antara kita, tetangga kita, saudara kita yang saat ini harus isolasi mandiri atau terpaksa terbaring di rumah sakit. Kita hari ini masih bisa berkumpul, bergembira dalam suasana yang menyenangkan. Sekaligus saya juga ingin mengingatkan supaya protokol COVID tetap dijalankan, karena ini yang hadir di sini ini usianya sudah ada yang tidak lagi muda, bukan ada tapi banyak yang tidak lagi muda, termasuk yang agak berisiko terhadap COVID-19. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, senior-senior saya yang berbahagia, saya tadi agak terkejut sebenarnya bahwa acaranya itu didesain dengan luar biasa, untuk ukuran korda itu luar biasa. Dan kalau saya dengar cerita dari Bang Sahri, Ketua Dewan Pertimbangan, saya nggak tahu kenapa Bang Sahri ini dipilih Ketua Dewan Pertimbangan Malang Raya. Apa karena tinggalnya itu di Australia dekat dengan Malang Raya, bersebelahan. Tapi mudah-mudahan kehadiran Bang Sahri di sini, di depan kita semua, di antara pengurus Malang Raya, mudah-mudahan menambah energi kita bersama, dan terbukti memang Korda Malang Raya top. Saya berharap Korda Malang Raya yang sudah menghimpun, mendata potensi alumni ini nanti bisa mengembangkan aktivitas-aktivitasnya yang lebih real dan lebih permanen. Tadi sudah disampaikan oleh Mas Ma'ruf Tohari bahwa ada COVID ini, keluarga alumni Universitas Jember tidak tinggal diam, juga ikut berbakti sosial. Itu sesuatu yang sangat bagus, sesuatu yang sangat luar biasa. Tetapi ke depan, karena keguyupan dengan areal tertentu itu sebenarnya lebih lekat, lebih memungkinkan dibuat kegiatan atau amal usaha yang lebih permanen. Taruhlah kalau pimpinan pusat KUJ juga membuat koperasi, sebenarnya koperasi itu jauh lebih tepat kalau dikelola atau didirikan oleh korda-korda, karena orang yang berhimpun ini berdekatan. Dan koperasi sebagaimana jati dirinya melayani anggota, anggotanya juga terjangkau oleh jarak yang tidak terlalu jauh. Jadi kalau nanti ada koperasi atau ada unit usaha, atau dalam gagasan-gagasan yang lain kita ingin mewujudkan visi UNED. Masih hafal nggak visi UNED ini? Visi UNED itu ada yang masih hafal, yang karya Rinaras Ambuko Budi dan seterusnya itu. Mungkin sudah ada yang lupa, bahkan mungkin sebagian besar kita lupa. Tetapi visi UNED itu harus terus-menerus terhubung, bahkan ketika kita sudah jauh menjadi alumni, sudah jauh menjadi lebih tua dari sebelumnya. Saya berharap visi itu diwujudkan dalam kegiatan yang permanen, misalkan yang kecil-kecil saja. Apakah kita menginisiasi, Korda Malang Raya menginisiasi pendirian PAUD tetapi memiliki visi keunetan, atau mendirikan sekedar sekolah TK atau SD atau yang semacam itu, atau mendirikan klinik atas nama KUJ Malang Raya, itu juga bisa dilakukan. Artinya kita berharap aktivitas-aktivitas yang kita telurkan
Sekoda Malang Raya itu nanti bisa kita lihat sebagai wujud sebagai implementasi visi besar UNED, tetapi dibumikan oleh keluarga alumni Universitas Jember Malang Raya. Mungkin di antara kita juga ada yang punya usaha-usaha kopi, ada Mas Imam Rosyadi, saya lihat ada usaha kopi, ada juga yang barangkali memiliki warung, kafe dan sebagainya. Mungkin bisa bersinergi untuk bisa sama-sama saling menguatkan, saling membesarkan di antara alumni-alumni kita. Tidak ada yang bisa menaruh perhatian lebih besar dibanding saudara kita sendiri. Bagi saya tidak ada yang bisa menaruh perhatian lebih besar dibanding sesama anggota KUJ itu sendiri. Jadi kalau ada yang sudah punya usaha dan usaha itu bisa disupport dengan cara sinergi, maka harus kita lakukan sinergisitas yang lebih baik. Kalau ada Mas Imam produsen kopinya, mungkin kafenya bisa, kalau ada yang punya kafe, kopinya bisa diambilkan dari Mas Imam sebagai kopi brand Malang Dampit. Nah, yang lain-lain saya pikir juga bisa melakukan hal-hal yang seperti itu. Kalau kita bisa bersinergi di antara anggota KUJ saja, insya Allah KUJ ini sesama anggotanya akan saling memberikan manfaat, saling membesarkan, saling menguatkan, dan KUJ sendiri akan semakin berkibar. Kalau KUJ-nya berkibar, insya Allah UNED juga akan semakin berkibar. Saya ingin melaporkan juga sebagai Ketua Umum PPKUJ, selama beberapa bulan ini, terutama di era pandemi ini, kita sudah menyelenggarakan beberapa kali webinar, bahkan sampai 5 kali webinar, dan webinar kita mendapatkan sambutan perhatian yang luar biasa, baik dari KUJ sendiri maupun dari orang luar. Pernah satu webinar diikuti, saya lihat di Zoom itu pesertanya sampai hampir di seluruh Indonesia. Webinar yang menghadirkan Mas Gufron dan kawan-kawan waktu itu betul-betul diperhatikan sampai ke pemuda-pemuda yang jauh sekali. Saya lihat dari Kalimantan, dari Sumatera juga ikut hadir untuk mendengarkan paparan alumni-alumni kita. Webinar-webinar yang tentang gastrodiplomasi juga mendapatkan perhatian yang luar biasa dan mendapatkan simpati karena isu itu betul-betul isu yang genuine yang dilahirkan dari UNED dan KUJ. Saya kemarin berkomunikasi sama Profesor Bagio, bahkan ini akan menjadi fokus dari UNED tentang gastrodiplomasi dan akan terus menjadi keunggulan kita di bidang pangan dan ketahanan pangan secara nasional. Barangkali itu yang perlu saya informasikan. Saat ini generasi milenial KUJ juga tumbuh, sekarang membuat podcast-podcast yang dimaksudkan juga untuk lebih memperkenalkan UNED dan KUJ. Dengan cara itu kita saling membantu, kita bisa berkontribusi maksimal bagi UNED dan KUJ. Selamat melakukan rapat pleno. Rapat plenonya juga ininya saja sudah luar biasa, ada gongnya macam-macam. Mudah-mudahan hasilnya juga jauh lebih baik. Kalau perlu jauh lebih baik daripada pelantikan dan plenonya PPKUJ. Program-programnya mudah-mudahan juga lebih baik karena memungkinkan lebih membumi seperti yang saya sampaikan tadi. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, rapat pleno perdana keluarga alumni Universitas Jember, koordinator daerah Malang Raya periode 2019-2023, tanggal 8 Agustus 2020 secara resmi saya nyatakan dibuka. Matur nuwun, mohon maaf atas segala khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.